Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Bung Arya, tadi saya potong bercerita, silakan dilanjutkan. Apakah ini ada kaitannya dengan pernyataan Anda sebelumnya yang menyatakan Sheikh Jarrah ini seperti bom waktu di Yerusalem? Ya, karena Sheikh Jarrah ini terkait dengan konflik hukum ya, antara hukum lokal yang dipercaya oleh Israel dengan hukum internasional yang berlaku bahwa occupied territory itu harus berlakunya adalah hukum internasional. Dan kita bisa lihat sebenarnya ini bagian dari Israeli Master Plan 1948 yang sudah sampai dengan sekarang itu sudah sampai 620 ribuan illegal settlements. Dan perlu kita ingat besok itu persis 73 tahun peringatan Nakba ya, Dalet Operations yang berlangsung di 1948. Jadi ini memang agenda yang terkait dengan satu dengan yang lain, yang harusnya sebenarnya ketika ada sengketa status tanah itu kan harusnya diselesaikan di pengadilan, tapi Israel melakukan sebuah penjajahan model kuno yang mungkin kalau tadi Mbak Sofi cerita pernah meliput bagaimana napaktilas konferensi Asia Afrika, dulu ada Menlu Ruslan Abdul Ghani pernah mengatakan Israeli menerapkan the latest chapter of old colonialism. Inilah model kolonialisme model kuno yang mengambil jengkal demi jengkal tanah, dan ini yang sebenarnya juga dijadikan dasar kecaman dari masyarakat internasional. Yang sayangnya sebenarnya ketika kita nanti melihat bagaimana great powers ya, salah satunya great power yang paling banyak berperan dalam proses perdamaian kalau diambil tema Kompas TV ini adalah US, di bawah Biden administration kan sudah pernah berjanji bahwa dia akan menerapkan pendekatan politik luar negeri yang berbasis dengan hak-hak asasi manusia, human rights based approach dalam US foreign policy. Sebenarnya ini yang dinanti sebenarnya oleh warga dunia, anak segala bangsa di PBB juga seperti itu. Apakah kemudian ada sejengkal tanah, sebagaimana jengkalan tanah yang lain itu punya konflik, tanda kutip, sengketa persepsi gitu antara Israel dan Palestina, tapi diselesaikan dengan cara-cara yang sebenarnya tidak berkenan ya di mata hukum internasional gitu. Anda tadi sudah menyebut Amerika Serikat. Kita mau tidak mau harus mengakui bahwa peran Amerika Serikat di sini penting. Karena bagaimanapun katanya ingin menjunjung hak asasi di situ, membela yang kemudian teraneksasi. Tapi di sisi lain kita juga tahu hubungan antara Amerika Serikat dengan Israel sangat-sangat mesra. Nah, kalau Amerika Serikat posisinya seperti itu dalam konteks yang sebagai negara yang sangat penting untuk perdamaian Israel dan juga Palestina, bagaimana Anda melihat negara-negara di Timur Tengah lainnya yang seharusnya sebagai tetangga dari dua wilayah ini harusnya juga perannya juga seharusnya lebih besar begitu kan? Ya, kalau dilihat misalnya Arab States terutama Gulf Cooperation Council kan kita lihat dalam beberapa tahun terakhir memang mengalami kemesraan ya, normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Ya, beberapa kita bisa ingat gitu negara-negara tersebut. Tapi kalau kita lihat dalam kejadian yang terakhir, sebenarnya negara-negara tersebut juga memberikan kritik yang sangat pedas karena ini terkait dengan provoking a million of Muslims gitu. Jadi dia atraksikan di dalam sebuah kompleks Masjidil Aqsa. Ini kan sebenarnya hal yang sifatnya tidak diperlukan ya dalam dunia kemanusiaan ya, provoking seperti ini. Jadi sebenarnya Gulf Cooperation Council countries juga memberikan kecaman. Yordan misalnya sebagai negara yang berwenang atau memiliki tanggung jawab moral maupun politik terhadap wilayah tepi barat, itu kan juga mengeluarkan statement, bukan hanya statement, tapi juga memberikan informasi bahwa wilayah Sheikh Jarrah itu merupakan wilayah yang di bawah Yordan yang diberikan kepada warga Palestina. Nah, jadi kalau kita lihat ujung-ujungnya adalah penyelesaian ini harus ada pendekatan selain diplomatik dan tekanan politik, yaitu pendekatan hukum. Karena di sini harus ada upaya-upaya advokasi hukum internasional. International lawyers harus didukung oleh negara-negara yang secara politik mendukung. Bung Arya, terakhir tadi Anda sudah mendengarkan apa yang disampaikan Pak Abdul Ghani, apa yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri di sini untuk mendukung, memberi dukungan dan mengajak masyarakat internasional memberikan dukungan kepada Palestina. Kira-kira masih adakah yang bisa Anda sumbang saran begitu supaya jadi pertimbangan untuk Pak Abdul Ghani dan teman-teman yang ada di Kementerian Luar Negeri? Ya, yang paling mendasar sih kita tentunya mengapresiasi konsistensi pemerintah Indonesia yang mempertahankan integritas diplomasi RI terkait dengan isu Palestina ini. Kita punya
presiden dari satu masa ke masa yang lain sampai dengan sekarang yang tidak pernah bergeser dari garis tegas itu. Dan kita melihat sebenarnya ketika ada usulan atau satu inovasi solusi pendekatan hukum internasional, sebenarnya kita punya rujukan ketika misalnya negara seperti Turki itu menyelesaikan kasus waktu itu Mavi Marmara, satu kapal solidaritas kemanusiaan yang diganggu oleh Israeli Defense Force, lalu kemudian sembari mengajukan tekanan politik untuk meningkatkan bargaining politiknya, political bargainingnya, juga kemudian Turki mengerahkan dan berkomunikasi dengan negara-negara yang terkait untuk melakukan advokasi hukum internasional. Waktu itu kemudian dari 3 tuntutan akhirnya 2 terrespon dengan baik. Tapi lebih dari itu tentunya kita harus lihat bagaimana proses diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia ini bisa berjalan efektif. Oke, kita harapkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan juga perwakilan para diplomat dari Indonesia berjalan dengan lancar, menghasilkan dukungan yang luar biasa untuk Palestina, karena yang kita lihat saat ini tentu menyakitkan ya sebagai masyarakat Indonesia mayoritas Muslim kemudian melihat sesama saudara kita kondisinya seperti itu di tengah Idul Fitri pula. Pak Abdul, terima kasih, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jailani serta Direktur Eksekutif The Indonesian Democracy Initiative Arya Sandi Yuda sudah bergabung bersama kami. Sehat terus Anda berdua, kita jumpa lagi lain waktu.